Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bunuh? Bang! Ledakan seperti guntur bergema di langit. Gelombang api 3 warna dan warna hijau tua Douki bercampur satu sama lain di seluruh langit. Akhirnya, mereka bertindak seperti ombak laut yang bergolak saat mereka menyapu ke segala arah. Menyapu gelombang api yang menakutkan ke segala arah mempengaruhi medan pertempuran yang kacau di langit yang jauh. Mereka yang merespon dengan cepat berhasil melarikan diri dari bahaya, tetapi mereka yang sedikit lebih lambat dihantam oleh gelombang api. Segera, dada mereka sepertinya menerima pukulan keras seperti palu dan seteguk darah merah cerah segar yang membawa panas dimuntahkan. Darah dengan cepat menguap di bawah suhu tinggi dari gelombang api. Sinar matahari yang tersebar dari langit juga telah lenyap pada saat ini. Gelombang api 4 warna tampak seperti lapisan awan gelap yang menutupi langit di atas Misty Cloud Mountain. Bahkan sinar matahari kesulitan menembus lapisan awan api yang tebal ini. Gelombang api membawa energi menakutkan yang menyapu langit secara horizontal. Dengan pengecualian sejumlah kecil orang, para ahli yang tersisa dengan putus asa turun, takut berakhir dalam keadaan yang menyedihkan jika mereka dinodai oleh gelombang api itu. Kyok! Awan merah api menyelimuti langit, memantulkan cahaya merah tua yang terpantul pada banyak wajah tercengang di tanah terbuka. Sesaat kemudian, suara ludah yang ditelan berulang kali terdengar. Tangan gemetar beberapa orang menyeka keringat dingin di dahi mereka. Di depan kekuatan menakutkan ini, yang hampir bisa dibandingkan dengan alam, bahkan menyebabkan para ahli di kelas Douang merasa sangat kecil dan lemah. Kekuatan semacam ini jauh dari apa yang seseorang dari kelas mereka dapat bersaing. Hai Bodong dan yang lainnya bergegas turun dari langit dan mendarat di atas pohon tinggi. Penampilan mereka agak menyedihkan. Gelombang api energi menakutkan yang menyapu beberapa saat yang lalu telah membuat mereka lengah. Namun, beruntung kekuatan mereka yang sebenarnya cukup besar. Karenanya, mereka tidak menerima banyak luka serius meski terlihat menyedihkan. Apa kamu baik-baik saja? Semua orang mengungkapkan diri mereka, saling memandang sebelum membuka mulut untuk memeriksa orang lain. Hai Bodong tertawa getir. Tatapannya menyapu para ahli di sisinya dan segera merajut alisnya sedikit. Setelah pertempuran besar sebelumnya, pihak mereka setidaknya kehilangan 3 ahli Douang meskipun mereka telah berhasil menyebabkan Misty Cloud Sect kehilangan beberapa sesepuh. Intensitas pertempuran besar ini jauh melebihi harapan semua orang. Yinggu, Sumei, dan Wu Tai tua itu memiliki sedikit warna hijau di wajah mereka saat semua orang menghitung. Ini karena sebagian besar dari sedikit Douang yang sayangnya hilang adalah bawahan mereka. Sekte Misty Cloud sialan ini. Ketiga orang itu bertukar pandang satu sama lain sebelum mengatupkan gigi dan diam-diam mengutuk. Ahli Douang ini bukanlah orang yang bisa mereka rawat secara acak. Hilangnya beberapa dari mereka cukup untuk menyebabkan daging mereka merasakan sakit yang luar biasa. Aku ingin tahu bagaimana kabar Xiao Yan. Wajah Lin Yan saat ini agak pucat. Namun, matanya memiliki panas yang tidak biasa di dalam. Dari kelihatannya, pertarungan mereka kali ini mungkin sangat brutal, tapi itu sesuai dengan seleranya. Berdasarkan sudut pandangnya, seseorang harus menjalani kehidupan yang penuh dengan stimulasi. Perasaan hemat dari akademi jauh dari mampu memuaskan hati kecanduan pertempurannya. Lin Xiuya dan Liu Qing di sampingnya menggelengkan kepala saat mendengar ini. Wajah keduanya juga tidak terlalu bagus. Masing-masing memiliki beberapa luka di tubuh mereka, tetapi ini tidak dianggap terlalu serius. Aku tidak tahu, tapi orang ini benar-benar menyembunyikan banyak kekuatan. Meskipun saya sudah sangat memikirkannya, saya tetap tidak menyangka dia bisa bertarung dengan seorang elit Douzong. Harus diketahui,
bahwa kekuatan orang ini hanya berada di puncak kelas doang. Jika masalah di sini harus dikirim kembali ke Akademi Dalam, kemungkinan bahkan penatua pertama Suqian akan sangat terkejut. Kata-kata Lin Xiuya dan Liu Qing mengandung perasaan tidak berdaya. Tampaknya kesulitan mereka melebihi Xiao yang telah tumbuh dengan jumlah yang tidak terbatas. Saya tidak tahu apakah dia mati atau hidup dalam gelombang api itu. Orang ini bahkan tidak dapat melarikan diri dari beberapa keterampilan Dou yang dia gunakan. Mata seperti permata Ziyan melihat ke arah awan api tebal yang menutupi langit. Dia mengatupkan giginya. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, masih ada kekhawatiran di wajah kecilnya. Lin Yan dan yang lainnya mengangkat kepala. Tatapan mereka melihat ke lapisan awan tebal yang secara samar-samar mengungkapkan 3 pancaran warna yang berbeda. Mereka sedikit mengernyit dan merasa agak tidak nyaman di dalam hati mereka. Lawan yang dihadapi orang ini adalah elit sejati Dozong. Selama waktu Hai Bodong dan yang lainnya berkumpul bersama, sesepuh dari Mystic Cloud Sect juga muncul di panggung pernikahan di lapangan terbuka. Mereka saling memandang penampilan menyedihkan satu sama lain dan wajah mereka menjadi jauh lebih buruk ketika mereka menemukan bahwa mereka kehilangan seperempat dari orang yang hadir sebelum pertarungan. Yun Yun, yang berada di sekitar panggung pernikahan, merasakan hatinya tenggelam dengan hebat ketika dia melihat berkurangnya jumlah sesepuh Mystic Cloud Sect yang muncul. Sungguh tidak terduga bahwa kerugian Mystic Cloud Sect akan menjadi separah ini. Selain itu, tidak ada yang tahu apakah Yunshan masih hidup di dalam awan api di langit. Meskipun semua orang tahu kekuatan besar dari seorang elit Dozong, semua orang dengan jelas merasakan energi menakutkan seperti apa yang terkandung dalam 3 teratai api berwarna yang telah dilepaskan Xiaoyan. Oleh karena itu, meskipun mereka sangat jelas tentang kekuatan Yunshan, mereka masih dipenuhi ketidakpastian. Semua sesepuh menunjukkan wajah yang sama tidak pasti saat mereka mengangkat kepala dan melihat ke langit. Sesaat kemudian, mereka bertukar pandang satu sama lain dan tanpa sadar menatap Yun Yun di bawah. Meskipun Yun Yun telah dicopot dari posisinya sebagai pemimpin sekte selama beberapa tahun ini, dia masih seseorang yang telah menjadi pemimpin sekte untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, reputasi Yun Yun dalam Mystic Cloud Sect setidaknya bisa menjadi yang kedua meskipun tidak sebanding dengan Yunshan. Sekarang tidak pasti apakah Yunshan hidup atau mati. Sesepuh ini secara alami menganggap Yun Yun sebagai orang yang bertanggung jawab. Yun Yun tidak peduli dengan tatapan semua sesepuh. Dia jelas tahu situasi berbahaya seperti apa yang dihadapi Mystic Cloud Sector saat ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah situasi bertahan hidup atau mati. Bang! Sementara semua orang telah mengarahkan pandangan mereka ke awan api dengan ketebalan yang tidak diketahui di langit, bagian dari awan api tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens. 2 sosok manusia segera bergegas maju dengan satu di depan dan satu lagi di belakang. Kedua sosok manusia yang tiba-tiba muncul secara alami menarik semua mata yang hadir saat mereka melakukannya. Namun, setelah semua orang melihat dengan jelas, mereka menyadari bahwa keduanya bukanlah Xiaoyan dan Yunshan tetapi pelindung Wu dan Yao Lao. Tubuh kedua orang itu turun cukup banyak setelah dipaksa keluar dari awan api sebelum mereka menstabilkan tubuh mereka. Pada saat ini, penampilan kedua orang ini sangat berbeda dari sebelumnya. Kabut hitam aneh yang menutupi tubuh pelindung Yun telah benar-benar tersebar pada saat ini. Dadanya naik dan turun dengan intens dan suara terengah-engah yang berat berulang kali terdengar. Jubah besar berwarna hitam menutupi seluruh tubuhnya dan cahaya merah tua yang samar terlihat di wajahnya yang hitam pekat. Kondisi pelindung Wu mungkin tidak bagus tapi tubuh Ilu Xiao Lao di sisi berlawanan juga menjadi jauh lebih kurus. Wajahnya juga tampak jauh lebih tua. Jelas, 2 orang dari sebelumnya telah mengalami pertarungan yang sangat sengit dan berbahaya. Hasil dari pertempuran sengit itu sepertinya keduanya berakhir dengan luka serius. CK-CK, orang tua,
Tidak disangka kau masih sekeras ini meskipun tidak memiliki tubuh. Kamu benar-benar layak menjadi Yao Zunze yang terkenal di seluruh benua. Jubah berwarna hitam itu sedikit bergetar saat pelindung Yun tertawa dengan cara yang aneh. Suaranya sedikit terengah-engah. Tidak mudah mengambil semangat diriku yang dulu ini. Yao Lao tertawa dingin. Cahaya merah tua di bawah jubah berwarna hitam menjadi lebih pekat setelah mendengar ini. Suara yang agak rendah dan dalam seram perlahan-lahan keluar, begitukah? Apakah menurut Anda begitu mudah menangani pelindung ini? Hari ini, saya pasti akan menangkap Anda dan kembali ke Hall of Souls, bahkan jika saya harus membayar harga yang lumayan untuk itu. Ceka-ceka, pemimpin aula sangat tertarik dengan jiwamu. Mata Yao Lao tanpa sadar menyipit ketika dia mendengar kesuraman yang tidak biasa dalam kata-kata pelindung Wu. Kegelisahan juga mulai muncul di dalam hatinya. Dia tahu sangat sedikit tentang monster ini dari Hall of Souls. Namun dia tidak menyadari taktik akhir apa yang mereka gunakan. Awan api tebal di udara tiba-tiba berdesir saat pikiran ini berputar di dalam hati Yao Lao. Pusaran besar muncul dan pusaran itu mulai berputar. Mengikuti peningkatan intensitas rotasi, awan api yang menyebar mulai menunjukkan gangguan seperti semburan. Dua suara, embusan, kecil tiba-tiba muncul saat pusaran mencapai kecepatan rotasi tertentu. Dua sosok manusia segera dimuntahkan dengan keras oleh sampah seperti pusaran itu. Munculnya dua sosok manusia segera menyebabkan semua orang yang hadir mengalihkan pandangan mereka. Semua orang menghela nafas lega ketika pandangan mereka menyapu kedua orang itu. Jelas, kedua orang ini adalah karakter utama dari medan pertempuran itu, Xiao Yan dan Yun Shan. Kedua sosok manusia itu jatuh ke tanah setelah diludahi oleh awan api. Dari penampilan-penampilan mereka, kedua orang itu sepertinya telah turun ke kondisi tidak sadar selama ledakan energi yang menggetarkan jiwa. Selama waktu semua orang terpana, sesosok manusia yang berada di belakang tiba-tiba bergetar. Matanya yang tertutup rapat juga perlahan terbuka di tengah angin yang berputar di sisi telinganya. Orang itu sudah bangun? Siapa dia? Sosok manusia yang bangun mengendalikan tubuhnya yang turun segera menarik perhatian banyak orang di tanah terbuka. Banyak seruan segera terdengar. Sosok manusia yang terbangun tidak peduli dengan seruan yang disampaikan oleh orang-orang di bawah. Tubuhnya berhenti sejenak sebelum bahunya bergetar dan sepasang sayap api hijau giok melonjak dan muncul dari punggungnya. Xiao Yan! Itu Xiao Yan! Sayap api yang familiar segera mengungkapkan identitas sosok manusia. Segera, banyak seruan dan sorak-sorai terdengar di lapangan terbuka. Saat sayap api giok di punggungnya muncul, Xiao Yan tiba-tiba menyerbu ke arah Yun Shan yang berulang kali turun di bawah. Douki kecil yang tersisa di dalam tubuhnya benar-benar ditarik keluar sebelum dililitkan di sekitar tinjunya yang dengan kejam dia hancurkan ke bawah. Dia jelas mengerti bahwa meskipun kekuatan luar biasa besar yang dimiliki oleh Angry Buddha Lotus Flame yang terbentuk dari penggabungan 3 api surgawi, masih akan cukup sulit bagi seseorang untuk membunuh elit Dozong hanya dengan mengandalkan ini. Oleh karena itu, ia harus mengambil kesempatan ketika tubuh internal Yun Shan lemah untuk mengalahkannya ketika ia jatuh. Jika tidak, begitu Yun Shan pulih bahkan sedikit, orang yang menutup matanya sambil menunggu kematian adalah Xiao Yan sebagai gantinya. Tindakan Xiao Yan ini sekali lagi menimbulkan seruan yang tak terhitung jumlahnya dari lapangan terbuka. Siapapun tahu bahwa pertahanan Yun Shan berada pada titik terlemah saat ini. Jika dia menerima pukulan berat sekarang, dia pasti akan mati atau menjadi cacat. Xiao Yan dengan cepat bergegas ke depan Yun Shan di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan yang liar. Pada saat ini, yang terakhir mampu membuka matanya dan memiliki kesadaran. Oleh karena itu, teror akhirnya tanpa sadar menyebar dari hatinya saat melihat senyum buas dan niat membunuh yang muncul di wajah Xiao Yan.
Dia bisa merasakan bahwa jika Xiao Yan benar-benar menggunakan gerakan membunuh pada saat ini, akhirnya. Senyum sinis di sudut mulut Xiao Yan juga semakin lebar saat dia melihat keterkejutan dan teror yang melonjak di wajah Yun Shan. Suara lemah dikirim ke telinga Yun Shan. Anjing tua, aku sudah mengatakan saat itu bahwa aku pasti akan membuatmu menyesal telah mengizinkanku melarikan diri pada nafas terakhirku. Xiao Yan telah mengingat hutang ini selama 3 tahun. Hari ini, aku akan membalas semuanya untukmu. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.